Pahit sekali memang buat UI karena kita mengakui kita salah dan mengakui ada sesuatu yang kurang pas di UI sehingga itu harus diperbaiki ke depannya dengan optimal. Istilahnya palang terakhir dari kebenaran itu kan di perguruan tinggi ya. Kalau kita tidak lagi bisa betul-betul menegakkan integritas di perguruan tinggi, maka ya kemana lagi kita akan bisa berharap. Makanya ini sebenarnya saya paling tidak setuju. Kampus itu kan harusnya independen. Kampus itu tidak boleh bermain di politik praktis. Jadi kasus Pak Bahlil ini sebenarnya itu tidak terjadi hanya di UI. Kali ini kami harus bersikap, dan saya meminta kita semua harus bersikap. Apa yang saya maksud adalah ketika ruang-ruang publik kita tak lagi menjadi terukur. Baiklah, kita bisa menerima kalau kemudian ruang politik kita, ruang sosial kita menjadi bias. Tapi ketika ruang intelektual dalam hal ini adalah ruang akademik pun ingin diokupasi, maka kami di negara, institut, dan di forum ini harus bersikap. Untuk itu kami akan mengangkat soal disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang kemudian menjadi viral. Sebenarnya ini hanya huruf besar garis bawah dari kami. Ini hanya kelanjutan dari banyak proses sebelumnya. Bukan kisah yang baru bagaimana kemudian banyak kampus yang begitu mudah memberikan gelar doktor honoris causa, profesor kehormatan dan seterusnya. Beberapa kali pula di forum ini saya membahas soal itu. Tapi kali ini kita harus bersikap. Karena menurut saya sudah terlalu jauh. Hingga kemudian saya bersikap di X saya. Coba tampilkan. Ini bahasanya saya tahu. Saya mohon maaf jika kemudian tampak sedikit agak berlebihan dalam pemilihan diksinya. Tetapi saya tak lagi bisa menahan diri. Begini jadinya jika semua mau kau ambil. Pengusaha, penguasa, intelektual. Padahal gen ketiganya beda tapi kau paksakan. Jangan salahkan siapa-siapa jika akhirnya kau tampil dengan wajah keempat. Pelawak. Untuk itu saya mengundang orang-orang yang kami anggap bisa membahas soal ini, bisa membahasakan ini. Yang pertama adalah Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo. Prof. Tuti, terima kasih. Kedua kalinya di sini ya. Saya rasa Prof. Tuti memang harus menjelaskan ini karena sebagai bagian utama dari problem ini ya. Dan untuk kemudian membuat diskusi kita menjadi terukur, saya telah mengundang Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Profesor Dr. Wahyudi Kumorotomo, tersambung dengan Zoom dari Jogja. Prof. Kumoro, terima kasih. Sama-sama, Bang. Ya. Kemudian dari Universitas Airlangga Surabaya, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Rahma Gafni. Terima kasih, Prof. sudah bergabung dari Surabaya. Baik, saya memulai ke Prof. Tuti dulu. Prof, jelaskan ke kami apa yang terjadi kemudian ini menjadi demikian rumit situasinya yang dihubungkan dengan pembukaan saya tadi. Sebab sebagai alumni UI, boleh dong juga saya meminta kampus terhormat saya, kampus tercinta saya itu tegak di hadapan dunia intelektual kita. Apa yang terjadi, Prof, sebenarnya? Yang terjadi memang ceritanya agak panjang ya. Iya. Akan tetapi yang kemudian muncul di permukaan adalah kami mengetahui, DGB mengetahui pertama kali atau UI pertama kali mengetahuinya ketika ada protes dari teman-teman di jaringan tambang atau Jatam, ya, yang mengatakan bahwa telah terjadi pengambilan data yang tidak sesuai etika, yaitu tanpa informed consent. Nah,
Terhadap hal itu kemudian dari Senat Akademik UI sudah melakukan investigasi dan salah satu hasilnya adalah soal etik, karena soal etik yang paling mendominasi, dimintakanlah DGW UI untuk menanganinya. Karena memang masalah etika dan integritas akademik itu adalah menjadi mandat dari DGB UI. Nah, itulah yang kemudian kita lakukan dengan melakukan sejumlah proses yang sudah diatur sebelumnya dengan Peraturan Rektor nomor 4 dan nomor 5 tahun 2024. Oke. Jadi ini merupakan peraturan yang juga diinisiasi oleh Dewan Guru Besar supaya ke depannya kita apabila masalah-masalah etik itu muncul bisa kita tangani dengan berlandaskan pada ketentuan yang sudah pasti yang bisa dilihat oleh publik apa yang dapat dilakukan dalam proses tersebut. Nah, itulah mulai proses ini kemudian bergulir menjadi keputusan DGB yang kemudian menjadi rekomendasi, bukan keputusan, rekomendasi Dewan Guru Besar, karena memang dalam peraturan rektor itu disebutkan bahwa DGB itu akan menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan diputuskan oleh rektor. Nah, inilah yang kemudian kami lakukan selama 2 bulan lebih gitu ya, dan kami serahkan kepada 4 organ pada medio Januari. 4 organ itu adalah Wali Amanah, Rektor, Wali Amanah, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar. Ya. Oke, terima kasih informasinya, Prof. Supaya semakin kita pahami problemnya adalah disertasinya Pak Bahlil itu adalah berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Promotornya adalah Prof. Chandra Wijaya, co-promotornya Teguh Dartanto dan Ator Subroto. Pengujinya Dr. Margareta Hanita, Prof. Hanif Saha, Prof. Didi Rahbini, Prof. Arif Satria, Rektor IPB, dan Profesor Dr. Kosuke Misono. Dari yang saya baca sedikit tentang disertasi ini, ada 4 poin sih, Prof, ya. Yang penelitiannya Pak Bahlil itu menunjukkan 4 masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan. Pertama adalah ketidakadilan dana transport daerah. Ini problem yang sebenarnya memang harus kita bicarakan. Betul. Karena banyak keluhan dari daerah-daerah. Yang kedua adalah keterlibatan pengusaha daerah yang minim. Tampaknya Bahlil Lahadalia itu sedang mencoba untuk membuat keseimbangan antara pengusaha pusat dan daerah. Bagus juga sebenarnya. Yang ketiga adalah keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi. Oke, bagus. Dan keempat adalah belum adanya rencana diversifikasi pasca tambang. Nah, pada bagian ini tampaknya memang ada banyak yang harus kita diskusikan. Tapi itu adalah substansi. Masalahnya adalah kemudian ternyata temuannya Dewan Guru Besar itu mengatakan terjadi sebuah masalah di dalamnya. Satu. Yang kedua adalah diperkuat dengan pengakuan UI secara kelembagaan di mana kemudian sudah ada sanksi yang diberikan kepada beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Baik sebagai promotor maupun co-promotor. Promotornya dikenai sanksi, ini ternyata Pak Chandra Wijaya, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, dilarang mengajar, membimbing, dan menguji selama minimal 3 tahun. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat dan golongan selama 3 tahun. Yang ketiga, diminta mundur sebagai dekan. Ini hukuman mati sebenarnya bagi seorang akademisi ya. Yang kedua adalah promotornya Teguh Dartanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, teguran keras dan surat peringatan. Kedua, penundaan kenaikan pangkat maksimal 2 tahun. Yang ketiga, Ator Subroto, dilarang mengajar, membimbing, dan menguji selama 3 tahun, penundaan kenaikan pangkat dan golongan selama 3 tahun, dan diminta mundur sebagai Direktur SKSG. Untuk Pak Bahlil sendiri, disertasi dibatalkan dan diminta menulis ulang disertasi dengan topik baru. Masalah mulai di sini. Kenapa orang-orang ini dikenakan sanksi yang begitu berat, tetapi Bahlilnya sendiri sebagai mahasiswa yang dianggap melanggar etika di dalam prosesnya itu malah mendapatkan privilege dengan mengatakan disertasi dibatalkan, tapi menulis ulang gugatan orang dan sudah membuat petisi.
itu lebih jauh dari situ. Saya mohon jawabannya Prof. Tuti. Ya, jadi yang pertama kami sebagai satu lembaga pendidikan tinggi itu memang menganggap bahwa yang paling menentukan dalam suatu proses pendidikan di universitas itu kan pasti dosen-dosennya. Yeah. Dan dalam pembimbingan itu pasti kan tim promotornya. Dan itulah sebabnya kemudian dijatuhkan sanksi semacam itu yang berat, karena memang disebut sebagai pelanggaran yang berat juga itu yang dilakukan oleh promotor yang kurang hati-hati di dalam membimbing. Nah, itu yang menjadi perhatian kami. Dan kemudian yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang kemudian harus melakukan, kita minta dia untuk melakukan pengambilan data kembali, karena tadi ada protes bahwa data diambil tanpa informed consent. Jadi itu yang disebut sebagai pembinaan. Pembimbingnya juga harus kemudian membantu, mendorong, mengarahkan mahasiswa agar mengambil data di lapangan dengan baik, dan kemudian dalam penulisannya juga tidak sekedar membuat satu deskripsi tentang masalah yang ada di lapangan, tapi juga keluar dengan hal-hal baru, temuan-temuan baru, yaitu yang berkaitan dengan what to do next. Dengan ada masalah ini, lalu jalan keluarnya apa? Nah, itu yang kita harapkan akan muncul dalam disertasi yang akan nanti dibuat oleh sang mahasiswa. Saya agak kurang memahami argumen dan atau alasan ini, Prof. Karena menurut saya, apalagi ini UI, perguruan tinggi salah satu kalau kita bisa katakan terbaik di Indonesia, itu tampaknya ambigu di dalam hal ini. Kalau kita melihat dan atau mengacu pada karakter keilmuan dengan etika intelektual yang sangat ketat di berbagai kampus-kampus terbaik di dunia, itu nggak ada yang seperti ini. Jangankan melakukan hal seperti ini, tidak naik tingkat saja out. Maka kemudian kita bertanya, apa yang terjadi dengan UI? Apakah ada hubungannya dengan cantolan-cantolan politik yang ada di dalamnya? Sejujurnya saya mengundang rektor, sudah saya ajukan, saya kirim WA dan dijawab tidak sempat. Ya mohon maaf Rob, saya ingin mewakili publik, ingin mendapatkan jawaban ini. Sebab saya akan besarkan skalanya dengan mengajak teman-teman dari kampus lain untuk berbicara soal ini. Sebab ini bukan hanya terjadi di UI. Pada skala yang lain itu terjadi di tempat lain juga. Saya harus fair dong dengan itu. Silakan, Bro. Jadi kalau kita lihat tadi saya katakan memang yang mempunyai andil terbesar di dalam kampus itu kan memang tim promotor. Yeah. Itu sebabnya diberikan sanksi yang cukup berat. Dan sebenarnya sanksi yang disarankan oleh Dewan Guru Besar juga cukup berat. Dia harus menulis kembali. Akan tapi kemudian didiskusikan di dalam rapat itu bahwa bukankah tim promotor yang lebih bertanggung jawab. Saya bilang ya betul, karena memang itu pada dasarnya mahasiswa sangat tergantung pada tim promotor. Tapi kan mahasiswa ini kan mempunyai posisi yang tidak sama dengan mahasiswa lainnya. Nah, itu sebabnya kita menganggap bahwa seyogianya dipikirkan juga bahwa dia sebagai mahasiswa sudah melakukan pelanggaran yang berat juga gitu, sehingga sanksinya juga berat. Akan tetapi kemudian karena ada pemikiran bahwa yang lebih menentukan adalah tim promotor gitu, kemudian sanksinya itu tidak seberat sebagaimana yang diusulkan, direkomendasikan oleh Dewan Guru Besar. Akan tetapi menurut saya bukan berarti yang dilakukan sebenarnya bukan menulis kembali, akan tapi revisi. Dalam putusan 4 organ itu minta revisi, bukan sekedar revisi sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya, karena dalam setiap kali penulisan disertasi pasti banyak ada typo segala macam, itu revisi betul. Tapi ini kan revisi yang bersifat prosedural dan juga substantif. Itu sebabnya dari Dewan Guru Besar juga beranggapan bahwa perlu ada turun ke lapangan lagi untuk mencari data dengan metode yang mengacu pada standar etika, dan juga untuk menulis kembali. Jadi bukan sekedar revisi
revisi yang bersifat redaksional, akan tapi bersubstantif. Dan menurut kami itu sudah sesuatu yang dilakukan oleh sang mahasiswa dan itu adalah cukup berat juga. Jadi tolong jangan dianggap sebagai sekedar memperbaiki typo yang ada dalam disertasi gitu ya, akan tapi juga harus menulis kembali berdasarkan data yang diambil di lapangan dan kemudian juga dengan analisis yang juga memuat what to do next. Karena itu adalah salah satu yang penting dari disertasi, yaitu originality. Yang kedua adalah dengan banyaknya masalah yang tadi disampaikan Pak Akbar, banyak sekali itu memang masalah, akan tetapi apa mesti yang dilakukan oleh negara ini ke depannya. Nah, itu yang belum muncul di dalam disertasi. Saya bisa memahami argumen seperti itu, Prof ya. Cuman kan menurut saya adalah seperti pembukaan saya tadi. Jika bagian-bagian lain dari proses bangsa ini tak bisa lagi kita kenali kelaminnya, identitasnya, setidaknya dunia intelektual kita itu jangan juga diperlakukan seperti ini. Mohon maaf, Prof. Dan sebenarnya ini tidak fair untuk saya ajukan kepada Dewan Guru Besar UI saja. Sebab Dewan Guru Besar sebenarnya sudah melakukan banyak hal. Ini kan nggak mungkin terbongkar kalau kemudian Dewan Guru Besar tidak bertindak kan, Prof? Saya harus fair untuk itu juga. Seharusnya saya ajukan kepada Rektor UI. Maka kemudian ada pertanyaan paling mendasar sebenarnya dari sini. Apakah putusannya akan seperti ini juga jika kemudian ternyata orangnya itu bukan ketua umum Golkar barangkali, atau dia politisi, atau barangkali dia adalah bukan menteri, dia bukan orang dari kekuasaan? Apakah seperti itu? Agak susah juga jawabnya. Karena itu juga yang saya ajukan ya, bahwa mahasiswa ini kan tidak seperti masa lainnya. Jadi kalau mahasiswa lain itu menurut saya kan somehow mereka subordinate terhadap tim promotornya ya. Tapi kalau mahasiswa dengan punya kedudukan tentu saja memiliki standing yang somehow berbeda dengan mahasiswa biasa yang lainnya. Oke. Saya ke Jogja dulu. Prof Wahyudi, Anda pasti sudah mendengarkan diskusi saya dengan Ibu Tuti ya. Saya ingin mendengarkan dari sudut pandang UGM sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Kalau bicara seperti ini, setidaknya saya bicara pada kampus-kampus di mana perwakilannya saya undang ini. Prof Wahyudi, apa catatan Anda menyangkut ini? Baik, sebelum saya sampaikan catatan pribadi saya, ada dua disclaimer ya, kalau boleh saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita tidak membahas persoalan politik atau hubungan antara mahasiswa dan juga dalam hal ini kita hanya strict bicara tentang hubungan antara karya tulis dengan sesuatu yang dibuat oleh perguruan tinggi, dalam hal ini UI kebetulan. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini sebagai orang dari luar UI, tentu saja kalau kebijakan tindak lanjutnya tentu saja saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman di UI. Ya. Tapi kalau mengenai pandangan saya sendiri, kasus ini mestinya menjadi refleksi bagi semua perguruan tinggi di Indonesia, bahwa kalau kita ingin betul-betul menegakkan integritas akademik, maka memang hal-hal yang di luar akademik itu memang betul-betul harus kita sisihkan. Dan juga kita prihatin kalau andai kata juga ini menimpa kami sendiri di UGM dan juga perguruan tinggi yang lainnya, karena istilahnya palang terakhir dari kebenaran itu kan di perguruan tinggi ya. Kalau kita tidak lagi bisa betul-betul menegakkan integritas di perguruan tinggi, maka ya kemana lagi kita akan bisa berharap bahwa segala sesuatunya bisa kita verifikasi secara objektif. Dan ini tentu saja kasus yang sedang kebetulan dialami oleh teman-teman di UI, saya kira juga menjadi sorotan dunia internasional. Kita sedang berusaha untuk supaya universitas-universitas di Indonesia ini peringkatnya terus meningkat dengan sistem pembelajaran yang baik, dengan sistem akreditasi yang baik. Karena bayangkan negara tetangga kita yang relatif maju itu sudah peringkat ke-8 dunia. Kita di Indonesia ini peringkatnya dari dulu
Ya, ini yang mohon maaf ini saya sebutkan saja kalau menurut WUR tahun 2025 UI di 206, UGM 239, ITB 256. Jadi lebih dari 200 semuanya. Nah, kalau kita ingin meningkatkan peringkat itu pastinya tentu saja harus menjaga integritas supaya dipastikan bahwa setiap karya ilmiah itu betul-betul memang objektif, bisa kita verifikasi dan juga ada due diligence. Artinya prosesnya sendiri betul-betul kita bisa tegakkan dari segi kejujuran dan integritas. Begitu kira-kira kalau dari saya. Kalau boleh tahu, Prof. Wahyudi, pada situasi UGM pernah nggak menghadapi masalah seperti ini? Atau barangkali pada skala yang berbeda. Katakanlah misalnya ini kan juga seperti yang saya sampaikan tadi, budaya-budaya memberikan doktor honoris causa itu segala macam itu pernah nggak terjadi di UGM, Prof? Pernah dan cukup sering. Saya kira tantangannya bukan hanya di UGM tapi teman-teman di perguruan tinggi negeri lain juga mengalami hal yang sama. Misalnya saja tempo hari itu ada permohonan dari sebagian teman untuk memberikan gelar profesor kehormatan. Kami dari Dewan Guru Besar konsisten untuk menolak ide itu. Walaupun tentu saja mungkin yang bersangkutan itu memenuhi syarat sebagai pejabat, dia tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu banyak intervensi politiknya. Tapi kita tetap menolak karena profesor kehormatan itu tidak ada di dalam nomenklatur atau di dalam pemahaman kita. Doktor honoris causa ya, tetapi kalau profesor kehormatan itu agak aneh karena profesor itu adalah tugasnya yang utama adalah mengajar. Nah, contoh yang lain banyak. Kami juga pernah mendapati bahwa ada disertasi yang belakangan ternyata jiplakan. Ada tuntutan dari mahasiswa yang mengatakan bahwa disertasi itu adalah karyanya dan kemudian mahasiswa itu kemudian diambil saja oleh mahasiswa S3 untuk menyusun disertasinya. Dan setelah lulus pun kita kemudian berusaha untuk memastikan bahwa ini enggak benar, akhirnya kemudian kita cabut. Jadi sudah lulus pun kita cabut karena ya hanya dengan begitu kita bisa menyampaikan sinyal bahwa nggak main-main kalau kita bicara tentang program apalagi S3. Tapi tentu saja tantangan yang lain juga banyak juga teman-teman yang tergoda untuk ya misalnya saja ini kan ada kelas eksekutif untuk S3 hanya bisa Sabtu dan Minggu karena banyak pejabat. Kita akan dapat banyak limpahan ya tambahan dana dan sebagainya. Sementara itu juga ada sebagian dari donor itu yang memberikan bantuan kepada universitas dalam bentuk infrastruktur. Lalu kemudian ada namanya sesuatu yang mungkin kalau di negara maju hal yang biasa. Tapi kita kan kemudian seringkali tidak betul-betul menjaga integritas karena pengaruh-pengaruh tadi. Nah ini yang memang menjadi tantangan buat kita semua. Dan terus terang UGM juga beberapa kali mengalaminya. Begitu. Saya harus menghormati pengakuan itu, Prof. Wahyudi. Tapi oke, kita sampaikan dulu. Yang saya maksud begini. Yang kami inginkan, yang kita butuhkan itu sebenarnya itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Dunia akademik itu menjadi matahari bagi segala kesuraman yang terjadi. Jangan pula ikut-ikutan itu terkooptasi terutama oleh politik. Tampaknya memang terutama sejak pemilihan rektor itu mendapatkan jatah 30% suara menteri itu menjadi nggak karu-karuan itu dunia kampus. Itu apa tawaran Anda, Prof. Wahyudi, menyangkut soal ini? Sebab tampaknya ya lagi-lagi ini dunia saya, dunia politik itu tampaknya tak pernah cukup mengambil apa yang tersisa di luar sana hingga masuk pun ke dunia kampus begitu. Saya harus membuat pengakuan itu, tak masalah. Ya, kalau melihat yang sudah cukup sering terjadi adalah bahwa tekanan dari tentu saja para politisi untuk kemudian ikut mendapatkan istilahnya pengakuan akademis itu cukup banyak. Nah, kalau soal pemilihan rektor itu memang juga tidak selalu jadi ukuran. Maksud saya begini, taruhlah di
Singapura atau di Malaysia, negara tetangga kita. Rektor itu bahkan ditunjuk oleh Menteri Pendidikan. Tetapi ketika sampai pada substansi soal ujian, disertasi, soal proses akademik, mereka tidak ikut campur. Nah, sehingga kemudian penunjukan itu tetap disertai dengan unsur kemampuan manajerial yang terbaik untuk bisa terpilih sebagai rektor misalnya saja. Nah, tapi mereka tidak akan masuk kepada misalnya tolong dah ini ada kawan gubernur atau pejabat yang ingin S3 tolong diterima, nanti kemudian segala sesuatu yang lain diatur. Nah itu tidak terjadi di negara yang bahkan di negara tetangga kita yang sudah relatif maju. Nah ini yang menjadi masalah di Indonesia karena godaan untuk kemudian menukarkan tadi soal integritas itu dengan imbalan-imbalan material, dengan janji privilege tertentu kepada perguruan tinggi, ini memang sangat besar dan itulah yang menjadi sangat berat. Komisaris gitu ya? Ya, betul. Ya, atau apa namanya itu dijanjiin jadi menteri. Ini memang aneh nih, Prof. Kalau di Amerika itu ketika dia tidak lagi jadi menteri, dia pulang jadi rektor. Seperti di Harvard gitu kan. Lawrence Summers itu dia menjadi rektor di Harvard. Ini malah kita tidak. Makanya kan menjadi semakin tidak berbentuk kita punya dunia akademik. Oke, terima kasih Prof. Wahyudi. Saya geser dulu ke Surabaya. Mbak Rahma, Ibu Prof. Rahma, apa catatan Anda dari diskusi kami sebelumnya? Ya, baik. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Prof. Tuti, Prof. Wahyudi. Saya melihat begini Pak Akbar. Makanya ini sebenarnya saya paling tidak setuju. Kampus itu kan harusnya independen. Kampus itu tidak boleh bermain di politik praktis. Jadi kasus Pak Bahlil ini sebenarnya itu tidak terjadi hanya di UI, tapi ada sebagian besar kampus perguruan tinggi negeri di Indonesia itu juga melakukan hal-hal yang sama seperti itu. Apa yang tadi Pak Akbar sampaikan bahwa banyak-banyak kadang-kadang dunia akademisi kalau udah masuk ke lingkaran penguasa itu tidak kuat iman. Nah, kasus Pak Bahlil ini, Pak Akbar, sebenarnya mencuat ke permukaan kan karena beliau ini adalah seorang politisi, pengusaha, penguasa. Dan ini pun yang saya lihat sebenarnya tidak dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada UI. Sebenarnya kasus Pak Bahlil ini kesalahannya itu harus dikaji secara dalam, letaknya di mana. Kalau masalah soal penggunaan data yang tidak ada, artinya tidak mempunyai izin daripada yang berwenang gitu, itu mungkin kasusnya tidak terlalu berat. Tapi pertanyaannya sekarang, untuk mahasiswa S3 ini mencetak seorang cendekiawan yang harus betul-betul jujur, karena seorang PhD itu keilmuannya itu terukur dan teruji, di mana dia juga harus menghasilkan novelty. Nah, ini dari mana? Apakah selama proses perkuliahan, kalau saya lihat katanya by research pun itu tidak wajar dengan kelulusan 1 tahun 8 bulan, artinya hanya 20 bulan. Nah, karena ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh seorang mahasiswa S3, apakah itu pejabat, apakah itu dosen, apapun yang ada yang sudah terdaftar di S3 itu wajib semuanya adalah mengenai penyelesaian publikasi jurnal. Itu pertama. Jurnalnya itu harus dilihat Pak Bahlil ini jurnalnya apa, top tier atau yang bagaimana, ataukah yang bereputasi internasional yang Scopus 1, 2 atau 3. Yang kedua, Prof. Rahma, ya. Tampaknya untuk soal publikasinya itu tampaknya terpenuhi pada bagian ini. Oke, ya, kalau gitu. Nah, yang kedua, tidak juga. Nah, bisa tanya saya Prof. Tuti kalau ya, itu. apakah ini ada nggak unsur plagiarismenya gitu? Karena kan tadi kalau untuk kasus Pak Bahlil ini hanya harus meneliti ulang, menggunakan data kembali yang sesuai dengan arahan nanti promotor dan kopromotornya. Dan ini kalau udah dilakukan sih, karena ini kan sebenarnya tesisnya disertasinya Pak Bahlil ini adalah mayor ya, jadi benar-benar harus substansinya itu harus benar-benar diulang. Nah, kalau itu semua hanya masalah data, saya kira memang tidak ada masalah Pak Akbar. Artinya mengulang, meneliti kembali untuk memulihkan nama Pak Bahlil itu
ke publik bahwa memang beliau benar-benar kompeten dan beliau mampu untuk menyelesaikan hal itu. Tapi kalau misalnya soal plagiarisme, terus juga yang memang jurnalnya itu adalah ke predator misalnya atau ketidakwajaran dalam proses penyelesaian perkuliahannya, memang ini sebenarnya harus gentle Pak Akbar, karena kami juga pernah di UNER menemukan mahasiswa S3 yang sudah ujian selesai ternyata itu adalah plagiarisme dan Turnitinnya itu lebih dari 30%, karena Turnitin yang baik itu adalah 15-25%. Kalau udah lewat dari situ maka itu tidak diperkenankan dan bahkan langsung dibatalkan, digagalkan untuk menjadi doktor, dan itu sudah langsung DO Pak Akbar, tidak ada tawar-menawar lagi. Demikian Pak Akbar. Itu dia Prof. Rama. Ini Prof. Tuti, tampaknya penyikapan masing-masing kampus ini semangatnya sama tetapi ujungnya beda. Kalau di UNER tadi kata Prof. Rama tadi itu langsung pemecatan. Saya kembali pada pikiran banyak orang. Apakah permakluman yang demikian istimewa ini kepada mahasiswa UI bernama Pak Bahlil Lahadalia yang kebetulan menteri itu karena dia adalah pejabat publik dan kemudian UI juga mungkin memikirkan hal-hal imbal balik dari situ? Saya harap tidak ya, nggak ada timbal balik. Minimal ke institusi kami itu kayaknya nggak ada ya. Akan tetapi tadi disampaikan oleh Bu Rahma, misalnya tentang plagiarisme, memang kami tidak menemukan ada plagiarisme di situ. Jadi itu sebabnya datanya harus diambil kembali karena kita melihat bahwa data itu tidak diambil sesuai dengan etika tanpa informed consent. Dan kemudian tadi mengapa di UNER tadi dicabut gelarnya ya Bu ya? Karena tadi ada plagiarisme yang lebih dari 30%. Nah kalau ini enggak, kemarin itu saya lupa kira 13%. Jadi tidak ada alasan berdasarkan plagiarisme untuk melakukan hal tersebut. Hanya memang kalau kita lihat ketentuan yang ada di dalam UI itu yang berkaitan dengan etika itu di Peraturan Rektor nomor 4 dan nomor 5 tahun 2024 menyebutkan mengenai sanksinya. Jadi disebutkan tentang apa perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, berat, dan apa masing-masing sanksinya. Sehingga ketika itu memang dari kami mengambil ketentuan yang ada di dalam peraturan-peraturan tersebut. Nah itu yang diajukan oleh Dewan Guru Besar memang. Akan tapi ketika di dalam rapat 4 organ itu adalah satu rapat yang sangat dinamis dan masalah yang dibicarakan memang bukan hanya masalah etik saja. Nah yang misalnya tadi yang saya sampaikan bukan status, peran, kedudukan mahasiswa di dalam penyusunan disertasi. Nah itu yang kemudian diskusi kita juga lumayan lama. Akan tapi kami menunjukkan bahwa apabila kita mencabut gelar itu kan sebenarnya secara akademis belum dapat gelar kan sebenarnya. Belum kan? dapat gelar. Ya. Nah itu sebabnya kita berharap bahwa disertasinya memiliki kualitas yang setara dengan disertasi-disertasi lain yang ada di UI. Jadi tidak menimbulkan aksi yang diskriminatif dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Itu sebabnya kita minta dia untuk mengambil kembali data di lapangan supaya bisa dianalisis dengan baik dan juga bisa diajukan apa novelty yang ada di dalam disertasi itu. Itu yang kami anggap masih bisa dilakukan ketimbang tadi kemudian langsung membatalkan gelar yang memang secara akademis belum diperolehnya itu. Itu yang saya maksud, Prof. Mohon maaf kalau tampak seperti agak mengulang substansinya bahwa kenapa kemudian ini menjadi kita baca banyak permakluman di dalamnya. Kalau memang menginginkan UI dan atau komunitas intelektual akademik kita itu mengejar, tadi Prof. Ayudi sudah menyebutkan ini. Hanya selalu di atas peringkat 200. Kalau memang ternyata kita mau mengejar menjadi lebih baik, kenapa kita ada permakluman begitu banyak? Contoh misalnya, kenapa tidak dipecat aja semuanya? Baik promotornya maupun mahasiswanya. Sebab pada bagian ini saja memang kita sudah bisa baca ada rencana kalau di dalam dunia kejahatan dunia hukum itu disebut dengan
mens rea ya, rencana jahat. Kan beliau yang ngajarin saya gitu kan. Apa yang saya maksud? Coba lihat. Disertasinya Pak Bahlil itu menyangkut masalah tambang. Tetapi promotor dengan promotornya tidak ada satupun orang dari unsur tambang. Semuanya dari unsur manajemen dan bisnis. Wajar jika Jatam, anak-anak cerdas teman-teman di Jatam ini menggugat itu. Kita belum buka semua ini, Prof. Maka itu yang saya maksud. Tampaknya memang UI agak kesulitan untuk keluar dari situasi ini. Maka pertanyaannya tadi saya ajukan, apakah karena dia manusia politik? Saya harap enggak. Tapi memang dari investigasi Senat Akademik, kemudian ada tim-tim lain yang dibuat oleh rektor, dan kami sendiri memang kami menjumpai bahwa ada yang kurang pas di manajemen SKSG. Nah, ini kita melihat bahwa misalnya pengawasan, kemudian pembabakan itu juga tidak sama dengan S3 lainnya di fakultas-fakultas di UI. Itu sebabnya kemudian kemarin terjadi moratorium ya untuk S3 SKSG tidak menerima, karena di dalam tahap penerimaan kami juga menemukan ada beberapa hal yang patut dipertanyakan. Itu sebabnya salah satu usulannya adalah memperbaiki manajemen di SKSG mulai dari rekrutmen mahasiswa sampai dengan pengawasan dan pembabakan pembimbingan. Nah, itulah yang kita harap bahwa ke depannya, termasuk tadi yang Pak Akbar tanyakan, kok bisa ya ini tambang tapi yang dilihat cuma isu yang berkaitan dengan manajemen. Nah, itu kan yang menentukan kan SKG sendiri. Jadi ke depannya kita berharap harusnya lebih sesuai dengan bidang ilmu yang sedang diambil oleh mahasiswa. Kita berharap seperti itu ke depannya. Ya, seperti Dan itu ini yang pelajaran yang pahit sekali memang buat UI, karena kita mengakui kita salah dan mengakui ada sesuatu yang kurang pas di UI, sehingga itu harus diperbaiki ke depannya dengan optimal. Baik, pernyataan yang melegakan, Prof. Tuti. Prof. Wahyudi, UGM, Anda tadi sudah mengakuinya, tidaklah menjadi pihak yang harus nyaman pada situasi seperti ini, karena UGM adalah salah satu kantong intelektual di mana menjadi penyalur menuju kekuasaan, ya kan? Bahasa saya seperti itulah kira-kira gitu ya. Coba kita maju selangkah, Prof. Wahyudi. Mungkin dari forum ini kita lakukan sesuatu agar kemudian dunia akademik tidak diperlakukan seperti ini. Dan mulai dari kampus-kampus ternama, dari Bapak dan Ibu yang hadir di forum saya ini. Apa yang harus kita lakukan menyangkut itu? Ya, kalau menurut saya tentu saja memang tentu saja kita tidak mungkin menolak calon mahasiswa untuk S3 itu bahwa ini dari politisi atau mungkin dari bisnis konglomerat, itu tidak mungkin karena haknya setiap orang juga sama. Tetapi sekali lagi harus dipastikan bahwa due diligence itu prosesnya itu betul-betul harus cermat. Karena kalau kita lihat misalnya saja ini kemarin tuh saya dikirimi seorang kolega untuk mendapatkan disertasinya Pak Bahlil ini. Ada 502 halaman disertasinya. Cukup meyakinkan, kalau dicetak sudah lebih dari 1 rem itu. Nah, tapi dan juga kalau dicek dengan Turnitin, saya belum mencoba cek, tapi mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman UI sudah melakukannya. Mungkin memang kurang dari 15%. Tapi prosesnya sendiri itu yang barangkali menjadi masalah. Kalau kita lihat misalnya program doktor itu kan maksimal waktunya 4 semester, paling 4 itu 4 semester ya, 2 tahun. Tapi ini sudah baru semester ketiga saja sudah mau diujikan. Nah, dalam 3 semester juga terbit beberapa artikel, dan artikelnya itu juga ternyata artikel yang jurnalnya discontinued dan juga artikel yang masuk kategori predatory. Jadi kalau semua syarat-syarat itu tidak terpenuhi, sebenarnya otomatis karya tulisnya ini sebenarnya batal, karena sekali lagi sayangnya Turnitin itu tidak
bisa mendeteksi keaslian penulisnya. Jadi saya bisa saja menuliskan, kalau Bang Akbar mau ingin S3 lagi, saya menuliskan dan itu dicek Turnitin betul, tapi yang menuliskan orang lain gitu ya. Nah, inilah yang kemudian harus juga dideteksi, karena misalnya saja entah EIMOS atau Turnitin atau banyak program yang lainnya itu hanya mendeteksi kemiripan dengan karya orang lain dan kemudian kebetulan juga karya yang bersangkutan kalau ada kemiripan. Kalau tidak pernah ada sebelumnya tidak terdeteksi. Tapi kan kita tidak tahu apakah ini betul-betul karya yang bersangkutan. Apakah ini ditulis oleh ghostwriter. Nah, jadi ini yang kemudian prosesnya harus kita betul-betul jaga. Tapi memang sekali lagi tidak mudah. Seperti saya katakan tadi, UGM sendiri juga pernah dikritik sangat keras dulu waktu kita menerima Bang Akbar, tapi bukan Bang Akbar Faisal ya nih, Bang Akbar Tanjung waktu itu ketika mendaftar di UGM untuk program S3. Begitu masuk itu kemudian mengkritik, ini ada politisi masuk UGM itu kok diizinkan, bagaimana? Nah, kita di UGM kemudian mencoba menjaga, pokoknya kalau ada pejabat yang masuk, semua orang harus memastikan bahwa prosesnya betul-betul berjalan seperti halnya mahasiswa-mahasiswa yang lain. Karena konflik kepentingan, kemudian upaya pejabat untuk mendapatkan privilege itu juga pasti akan ada dari tokoh politisi atau pejabat kita. Nah, itu yang bagian sulitnya itu. Substansinya tentu saja kita harus juga memastikan bahwa ini memang layak diuji. Dan kemudian tadi soal misalnya pembimbingnya itu harus betul-betul yang memahami ilmunya. Juga tahapan-tahapannya memang betul-betul tidak boleh ada keanehan, tidak boleh ada privilege gitu. Dan sebenarnya kalau pejabat di Indonesia itu mau itu sebenarnya kalau soal gelarnya itu kan banyak itu. Kalau mau itu di luar negeri yang menawarkan ijazah S3 itu. Mengapa kok tidak dicari itu? Nah, kebetulan yang diinginkan adalah perguruan tinggi negeri kita yang sudah peringkatnya lumayan, karena disitulah kemudian orang menghendaki legitimasi moral. Nah, kalau legitimasi moral itu kemudian kita perguruan tinggi juga kecolongan, nah ini seperti tadi Bang Akbar juga sampaikan, ini akan menjadi persoalan betul kalau integritas di perguruan tinggi ternama kita itu juga tercoreng. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan penting bagi kita semua di PTN. Nah, Prof. Wahyudis, itu yang saya maksudkan. Sebenarnya saya malah lebih maju dari situ. Bisa nggak kita mulai memikirkan, Prof. Tuti, Prof. Rahma ya, bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kemudian seluruh kehormatan akademik itu dikembalikan ke kampus. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bisa nggak kita buat sebuah langkah itu mulai mengerem dan atau bahkan melarang? Jangan ragu-ragu, kita jangan ambigu dalam hal ini. Melarang manusia kampus itu untuk juga mulai ikut-ikutan, mulai memikirkan mendapatkan kekuasaan. Itu yang membuat kita tuh jadi luka selama ini sebenarnya, Prof. Tuti. Apa catatan Anda menyangkut ini? Terutama karena UI dengan UGM ya, plus UNER juga ya. Itu gagah sekali tuh. Kalau doktor, apalagi profesor, itu dari UI, dari UGM, UNER. Nah, kalau tidak dimulai dari Anda ini, wah, repot nantinya kalau begini terus ini, Prof. Tuti. Ya, saya sepakat dengan Pak Wahyudi tadi. Pada dasarnya semua orang tuh punya hak untuk pendidikan. Ya, itu kita setuju semuanya. Jadi nggak boleh dilarang. Hanya kan harus dipikirkan dalam posisi apa Anda menjadi mahasiswa. Misalnya ketika mahasiswa kan punya tugas yang cukup banyak ya. Yeah. Mahasiswa saya aja yang S3 itu banyak keteteran dalam penugasan dan dalam pembimbingan serta penulisan. Nah, kalau dia menjadi seorang pejabat begitu ya, apakah bisa menghitung bagaimana cara dia mengatur waktu untuk menulis? Bagaimana dia melakukan revisi, karena kan tim promotor itu di kami biasanya kan banyak permintaannya. Revisi dilakukan dalam waktu singkat kan nggak mungkin. Yeah. Nah, kalau terjadi kan menjadi pertanyaan,
kok bisa sih 2 hari kok sudah revisi? Kan kita nggak mungkin sebulan 2 bulan itu baru ada revisi. Nah ini harus dipastikan bahwa saya catat juga tadi dari Pak Wahyudi bahwa kita harus memastikan bahwa itu adalah tulisannya. Nah ini yang memang kita sampai sekarang belum punya satu mekanisme untuk mengecek itu. Sebenarnya promosi adalah satu mekanisme untuk memastikan bahwa apa yang disampaikannya adalah memang yang dia buat ya, dia mengetahui semuanya. Nah inilah yang menjadi salah satu isu kemarin adalah ketika posisi promosi itu kan mahasiswa sebagai mahasiswa ya, bukan sebagai seorang pejabat. Jadi gestur Anda itu kan juga menunjukkan siapa Anda. Nah ini juga yang kemudian kemarin ya menjadi pertanyaan juga, karena di sana seakan-akan yang pidato adalah seorang pejabat instead of seorang mahasiswa yang sedang menjalani ujian gitu kan. Nah ini juga bukan hal yang mudah untuk ditangani gitu. Tapi ya itu yang terjadi. Itu yang saya maksud Prof. Jadi ayo kita keluar dari kerumitan yang luar biasa ini. Karena ini menyangkut dengan sejarah bangsa kita. Betul. Kita tidak akan menghalangi seorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi maksud saya kalau Anda sudah penguasa atau pejabat, apalagi kalau sudah kaya, tak usahlah mengambil sesuatu yang memang susah Anda miliki. Kan menjadi seorang pejabat juga itu sangat mulia sesuatu sekali. Banget gitu ya. Sesuatu banget gitu. Kenapa harus mengambil segalanya? Apalagi dengan cara yang tidak benar. Masalah yang paling utama lagi adalah pihak yang mendapatkan kepercayaan dari sebuah bangsa untuk mengurus masa depan bernama universitas atau kampus itu memberikan permakluman, itu lukanya di situ, Prof. Tuti. Ibu Rahma ada catatan nggak menyangkut ini? Ada Pak Akbar. Jadi saya begini, tadi kalau misalnya susah untuk mendeteksi siapa penulis dan sebagainya, coba tolong disuruh kirim by PDF atau yang Word gitu. Itu nanti akan ada autornya siapa. Nah itu kan akan terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya tadi sudah menyampaikan bahwa jurnal itu kalau yang memang dipublish ke jurnal yang yang seperti Emerald dan sebagainya itu paling tidak itu memakan waktu 3 tahun baru publish. Jadi saya agak curiga juga. Jadi jurnal yang dilakukan ini, yang disubmit Pak Bahlil ini bisa saja tadi jurnal yang memang sudah discontinue dan sebagainya atau predator. Nah itu juga harus bisa dibuktikan apakah Pak Bahlil itu mensubmit sendiri jurnal-jurnal itu kan ada kronologisnya di email. Itu juga bisa diminta oleh UI. Bagaimana pertanggungjawabannya jika misalnya bukan Pak Bahlil gitu. Karena seorang intelektual ini dan juga cendekiawan tuh harus jujur. Jadi nggak bisa kita itu mau intinya memberikan suatu peluang privilege karena beliau ini adalah pejabat. Jadi pokoknya ya udah yang penting memperbaiki, tapi tidak demikian. Jadi bisa untuk dikoreksi lagi, diteliti lagi hal-hal yang memang menyangkut jurnal, tulisan dan sebagainya. Termasuk juga mengenai sumber-sumber data yang beliau ambil seperti itu. Okay. Saya kira itu Pak. Dan ini juga menjadi catatan. Saya memang juga di UNER agak keras Pak. Jadi hak semua orang untuk mendapatkan pendidikan itu sama, mempunyai hak. Tapi tolong tidak ada satupun privilege siapapun yang masuk ke UNER, ada perbedaan. Jadi ketika kita misalnya pembimbing kalau berhadapan dengan pejabat senyum-senyum. Tapi kalau pembimbing berhadapan dengan dosen yang tidak punya uang, yang memang kos-kosan hidupnya, mengkeretnya itu garis 7 misalnya seperti itu sangat tidak boleh dan juga harus dibuang di kampus kita tercinta ini dimanapun, terutama di PTN-PTN karena ini menyangkut nama besar PTN yang ada di Indonesia. Kalau kita ingin lebih bagus lagi ranking kita mengglobal dan UNER sekarang 308 mencapai ranking dunia 308 tidak mudah dan kita ingin ke hal yang ke 200 ke 100 tapi itu harus benar-benar kita tegakkan Pak Akbar. Ya, makanya jadi kita menuju pada akhir-akhir diskusi kita Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kita membicarakan hal yang bisa kita lakukan sesegera mungkin keluar dari situasi seperti ini karena ini menyangkut dengan masa depan. Salah satunya adalah itu tadi yang saya sampaikan, bisa nggak
kita kampus maksud saya menempatkan diri pada sebuah situasi di mana dia betul-betul tanda petik dihormati. Oh, saya kadang-kadang geli itu Prof. Tuti ya, Prof. Wahyudi, ya Ibu Rahma, ada seorang pejabat yang bahkan kita nggak ngerti pikirannya, itu bisa diundang dan mendapatkan kehormatan berbicara di kampus. Dia mau ngomong apa? Di mana rektor ada di situ, seluruh masyarakat akademik ada di situ. Padahal kita tahu orang ini nggak punya pikiran apa-apa selama dia menjabat, kecuali dia penikmat kekuasaan. Saya agak ekstrim soal ini, Prof. Tapi menurut saya ini harus kita lakukan. Prof. Wahyudi, apa catatannya? Iya, kalau menurut saya memang ini sesuatu yang harus kita budayakan gitu ya. Mau tidak mau kalau kita ingin meningkatkan terus peringkat universitas kita, terutama yang terbaik kalau di Indonesia kan memang kebetulan adalah masih perguruan tinggi negeri, walaupun tentu saja sekarang ada beberapa perguruan tinggi swasta seperti BINUS yang peringkatnya lumayan bagus. Nah, tetapi kalau kita melihat ke depan apa yang harus dilakukan, tentu saja pekerjaan kita adalah memastikan bahwa kita bisa menjaga proses akademik dengan sebaik-baiknya dan mengesampingkan tadi kepentingan-kepentingan itu. Setidaknya kalau tidak oleh tim promotor, kalau tim promotor kan biasanya sekolah-sekolah khusus atau program-program khusus ini biasanya memang disertai dengan kepentingan untuk memasukkan pejabat dan sebagainya. Setidaknya harus ada keterlibatan kolektif lah. Artinya entah itu Dewan Guru Besar atau kemudian ketua senat senat akademik, komite itu betul-betul menjaring mahasiswa yang kalau dari politisi ya harus dipastikan dia mau, dan kalau andai kata tidak lulus ya tidak lulus begitu. Supaya kemudian marwah akademik kita itu betul-betul bisa kita jaga. Ini memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena prakteknya godaan untuk supaya perguruan tinggi juga silau pada kekuasaan itu ada, tapi mohon maaf ini saya agak kurang sepakat juga dengan kalau kemudian akademisi itu sama sekali tidak boleh keluar karena apa? Mohon maaf, begitu banyak lubang-lubang teknokrasi yang sekarang ini kita alami itu hanya bisa diisi oleh kebetulan kalangan akademisi. Tapi kalau dia kemudian sekaligus menjadi pejabat, misalnya saja guru besar atau doktor, dosen itu menjadi pejabat, pastikan dia tidak ada juga konflik kepentingan, apalagi kemudian mendorong teman-temannya masuk ke perguruan tinggi untuk dapat doktor fast track gitu ya, seperti yang kita lihat selama ini. Karena apa? Dulu, mohon maaf, pada masa Orde Baru itu kita melihat kebijakannya itu memang represif, tetapi teknokrasinya itu yang menyelamatkan. Artinya teman-teman dari perguruan tinggi, para pakar dari perguruan tinggi, para peneliti itu yang kemudian paling tidak bisa memastikan setiap kebijakan itu evidence based gitu ya. Tidak sesuai dengan kepentingan kelompok atau kepentingan parpol dan kepentingan-kepentingan sempit lainnya. Nah, sehingga ya kita memang dalam situasi yang sulit sebagai negara berkembang karena integritas memang masih menjadi persoalan kita, tapi bukan sesuatu yang mustahil saya kira kalau kita bisa bekerja sama, saling mengingatkan di antara perguruan tinggi. Kemudian juga program-program khusus itu kalau bisa ya dikurangi. Kalau Anda kata terima pejabat itu harus betul-betul dipastikan sejak awal dia harus bisa atau mau mengikuti prosesnya. Kalau tidak ya mendingan jangan diterima. Kira-kira itu yang. Ya, makasih Prof. Wahyudi. Prof. Tuti, pada akhirnya kita harus kembali ke awal, kembali ke laptop. Rekomendasinya Dewan Guru Besar itu yang menjadi dasar dari keputusan ini memang ternyata sebenarnya berat ya, luar biasa sebenarnya. Tapi lagi-lagi tampaknya publik, terutama sekali dari alumni UI sudah mengeluarkan petisi itu agar kemudian mengambil tindakan. Apakah masih akan tetap seperti itu, tidak mengambil langkah yang lebih ekstrim dari itu?
Agak susah jawabnya ya karena tidak di tangan saya. Nah, kalau kita melihat bahwa ini adalah keputusan yang sudah diambil gitu. Walaupun tadi saya katakan bahwa DGB punya catatan oleh 4 organ. Petisi tentu saja hak setiap orang ya, apalagi kalau dia alumni UI untuk mengajukan petisi untuk hal apapun di Indonesia ini. Nah, tentu saja nanti akan harus dilihat kembali seperti apa. Ya buat saya harus dibicarakan juga ini apa yang akan menjadi reaksi dari UI dengan banyaknya resistensi dan juga hujatan kepada UI ya. Tapi memang ini buat saya adalah satu pelajaran yang sangat pahit dan menyakitkan ya buat universitas sekelas UI yang sudah hampir paling tua. UGM lebih tua sedikit yang sudah memberikan pendidikan, dan ini membuat saya juga menjadi satu peringatan buat UI bahwa kita harus lebih teguh dalam bukan mempertahankan, dalam memastikan bahwa para dosen itu pertama tidak boleh diskriminatif, yang kedua dia harus menjalankan equality before the law. Ya kira-kira begitu, semua mahasiswa mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama sehingga diperlakukan secara sama. Kalau ada privileges, nah itu akan dapat mempengaruhi bagaimana mereka memberi nilai dan berbimbingan pada mahasiswa. Ini harus dijaga, oleh sebab itu kedepannya memang UI harus lebih menjaga agar tidak ada lagi kemungkinan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan yang akan nanti membahayakan reputasi UI sendiri dan juga reputasi seluruh sivitas akademika. Yang sekarang ini apakah penunjukan promotor dan sejenisnya itu akan dilakukan oleh Dewan Guru Besar atau langsung dari rektor? Harusnya bukan Dewan Guru Besar ya, karena kan masalah etik. Buat saya ini harusnya dikembalikan kepada sekolah. Nah ini karena mereka lah yang memiliki guru besar atau dokter yang kompeten dalam bidang yang sedang diteliti itu. Kalau kemarin kan kurang tepat, jadi nampaknya harus diperhatikan lagi, dilihat lagi siapa nanti akan menjadi promotor dan kopromotornya. Oke. Prof Tuti terima kasih ya. Prof Tuti sudah 2 periode menjadi Ketua Dewan Guru Besar UI dan tidak bisa lagi menjabat. Jadi berakhir kapan nanti, Prof? Juli tahun ini ya. Tahun ini. Ya, catatan lagi bagi kita, apakah nantinya Ketua Dewan Guru Besar UI yang akan menjaga soal-soal etik nantinya itu setangguh Prof Tuti? Persoalan lagi bagi kita nantinya itu sebagai alumni ya. Boleh dong saya berpikir seperti itu. Prof Wahyudi, terima kasih ya. Saya menemukan ketangguhan intelektual dan akademik pada Anda sebagai sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Tentu saja kami bangga pada kampus di mana melahirkan banyak pemikir UGM. Dan juga kepada Prof Rahma. Prof, terima kasih atas sharingnya kepada kita. Ini diskusi yang harusnya terus-menerus kita lakukan. Tapi seperti biasanya di forum ini ada diskusi tetapi menawarkan apa jalan keluarnya dan mungkin saja tuntutan. Kita sudah membicarakannya tadi. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, itu diskusinya. Lagi-lagi kami tidak punya pikiran dan atau sikap kecuali memang harus mengangkat ini. Karena kenapa? Sudah terlalu lama ini menjadi problem bagi kita. Ini bukan soal kebencian. Kita tidak perlu membenci seseorang, apalagi seorang menteri yang kebetulan saya kenal sangat baik. Kalau boleh katakan ini adalah junior saya, ya kan? Nah maka untuk itu kita ini adalah problem kita bersama. Sebab bukan cuma di UI, di banyak tempat. Beruntung saja kami tidak menyiapkan risetnya dan memunculkan semua nama-nama itu. Maka untuk kita, ayo kita pikirkan. Biarkan bangsa ini berjalan pada rel masing-masing. Yang penguasa berkuasalah dengan baik. Yang pengusaha berusahalah dengan baik. Yang rakyat ya bayar pajaklah dengan baik. Tapi jangan coba diminta pajak tetapi kemudian pajaknya dikemplang juga. Yang intelektual jangan diganggu. Inilah ruang di mana kemudian etika dan pikiran-pikiran waras itu harusnya terukur. Itu harapan kenapa sampai kami mengangkat ini. Sebelum mengakhiri acara, lagi-lagi kami mau menyampaikan bahwa Akbar Faisal Unsensor itu punya program namanya Rakyat Bersikap.
ada 3 layanan di sini, silahkan. Itu ada sikap Anda masuk ke dalamnya, kemudian atau pooling. Minggu depan kami akan melakukan sebuah pooling yang tampaknya memang harus kita sikapi bersama. Terus kemudian ada petisi. Untuk kali ini masih sama dengan episode yang lain itu, ini sudah ada lawan korupsi ini, pilihan isunya. Itu sudah dikunjungi 211 orang, partisipan berapa 87, dan ini sikap yang ditujukannya Presiden, dan bagi Presiden 20 sikap, Kementerian 10, Polri 10, KPK 7, DPR 6, Badan Gizi Nasional 5, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sikap-sikapnya ada macam-macam, dari Andriawan Nusa Tenggara Barat, Ahmad Hafizur Rizki, Abdul Basit Kota Bekasi, Farul Rosi Serang, Masum Setiawan Lombok Timur, Fahri Tangerang, Yuda Prima di Padang, Dini Nurfadila Yogyakarta, Anissa di Kepulauan Riau, Rizky Aryansah dari Surabaya itu bersikap. Mari kita menggiring dan atau berpikir logik dengan saling berdiskusi seperti ini. Silakan berkunjung sini, www.rakyatbersikap.abu.id lawan korupsi. Kita harus saling mengingatkan. Kita harus saling terus-menerus bercakap-cakap seperti yang barusan kami lakukan. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.